Ada di depan barusan yang mulia, disuruh masuk. Erik sama Juna kemarin yang sudah tiang telepon tadi yang mulia. Belum ada. Dari tadi telepon. Nah ini ya, ketika penasihat hukum ketika mana? Jadi dalam tanggapan penuntut umum atas pembelaan yang diajukan baik oleh penasihat hukum Junaidi maupun penasihat hukum terdakwa Nadia. Silakan. Terima kasih majelis hakim yang kami muliakan. Pada hari ini kami akan membacakan replik terkait dengan penasihat hukum para terdakwa antara sekarang nomor terdakwa 1 Junaidi PC, terdakwa 2 yang dihentikan Armi. Adapun tanggapan yang kami jaksa atau penuntut umum sampaikan hari ini merupakan jawaban atas pembelaan yang sebelum para terdakwa terhadap surat tuntutan pidana kami sebelumnya, yang mana dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Junaidi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara itu dalam diktum permohonan huruf F pada intinya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram berkenan untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa 1 Junaidi. Dan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa 2 Zulfikar Azmi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara itu dalam permohonannya menyatakan terdakwa 2 M. Zulfikar Azmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan peringat melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf A dan B, ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP maupun dakwaan subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 14 ayat 1 huruf A B ayat 2 ayat 3. Oleh karena itu meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram membebaskan terdakwa 2 M. Zulfikar Azmi dari dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar tersebut dengan bebas murni sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya lepaskan terdakwa 2 M. Zulfikar Azmi dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP bahwa mencermati dari apa yang diuraikan serta disampaikan oleh penasihat hukum pada terdakwa tersebut, maka kami jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas nota pembelaan tersebut sebagai berikut. Terhadap terdakwa 1 Junaidi, bahwa terhadap isi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa 1 Junaidi, maka kami jaksa penuntut umum memberikan tanggapan menyatakan bahwa kami tetap pada tuntutan pidana tanggal 6 Mei 2024 terhadap terdakwa 2 Zulfikar Azmi, bahwa terhadap isi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Zulfikar Azmi, maka kami jaksa atau penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah kami jaksa penuntut umum uraikan dalam tuntutan pidana baik berupa keterangan saksi, surat keterangan ahli, video dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa Zulfikar Azmi merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan baru gedung unit pelaksana teknis Puskesmas Rempang, Kecamatan Rempang, Kabupaten Bawah tahun 2019 dengan nilai 6.400 juta rupiah yang bersumber dari APBD Sumbawa tahun anggaran 2019 atau DAK afirmasi bahwa ada hubungan hukum antara terdakwa 1 Junaidi dengan terdakwa 2 Zulfikar Azmi ketika adanya kuasa direktur yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 17 Juli 2019 berisi terdakwa 1 Junaidi memberikan kuasa kepada terdakwa 2 Zulfikar Azmi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baru gedung unit pelaksana teknis Puskesmas Rempang, Kecamatan Rempang, Kabupaten Sumbawa tahun 2019.
bahwa dalam proses meeting terdakwa 1 Junaidin menyampaikan bahwa adanya kuasa direktur yang dikeluarkan dalam akta notaris tanggal 17 Juli 2019 yang ditolak oleh saksi birokan lain selaku pejabat pembuat komitmen, bahwa keterangan terdakwa 1 Junaidin untuk menggunakan bendera PT Jumindo Universitas Perkasa terdakwa 2 Zulfikar Azmi memberikan fee sebesar 2%, bahwa terjadi peristiwa pembongkaran material terpasang seperti kaca dan ACP yang dilakukan saksi Jalan Junaidin, Direktur CV Yasindo Jaya, pemasok material aluminium komposit, panel dan kaca. Alasannya karena penyedia belum membayar kepada saksi Junaidin dan yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan saksi Junaidin adalah terdakwa 2 Zulfikar Azmi. Bahwa benar pernah terjadi pertemuan antara penyedia yang dihadiri terdakwa 2 Zulfikar Azmi dengan perwakilan warga desa Ropang, yaitu saksi Ferry Irawan dan saksi Juliansa yang difasilitasi oleh Polres Sumbawa yang menyangkut keberatan warga karena belum menerima pembayaran. Bahwa bagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas merupakan fakta hukum adanya keterlibatan terdakwa 2 Zulfikar Azmi dalam kegiatan tersebut. Dan tentunya keterlibatan terdakwa 2 Zulfikar Azmi memang adanya kehendak daripada terdakwa yang secara sadar dan mengetahui risiko dari kegiatan yang para terdakwa laksanakan, sehingga tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum dari terdakwa 2 Zulfikar Azmi. Oleh karena itu, permintaan penasihat hukum terdakwa 2 Zulfikar Azmi tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami, jaksa penuntut umum sampaikan bahwa kami tetap pada tuntutan pidana tanggal 6 Mei 2024. Demikianlah tanggapan dari jaksa atas nota pembelaan penasihat hukum pada terdakwa itu yang dibacakan pada sidang hari ini. Jaksa penuntut umum kita serahkan. Ya, jadi pendengarnya, intinya sebelum akan tetap pada tuntutannya, ya, atas tanggapan Terima kasih. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap. Siap.